Pak Daniel, Asti, Vanes, Jenny, Webi ya. Apa kabar semua ya? Oke, kita lanjut ya. Materi kita ya. Kita tetap sebenarnya membahas ya dalam rangka keselamatan. Nah, cuma kenapa kita membahas tentang surga? Karena itu menurut saya setelah saya amati, saya renungkan ya, itu sangat terkait gitu ya. Pandangan kita tentang surga itu bisa sangat mempengaruhi pandangan kita juga tentang konsep keselamatan. Kenapa? Karena surga adalah tujuan keselamatan kita, tujuan akhir keselamatan kita adalah di surga. Nah, kemarin hari Selasa kita sudah membahas bahwa pengertian surga yang seharusnya kita sebagai orang Kristen itu didasarkan pada Alkitab, betul nggak Bapak Ibu? Ya, tidak didasarkan pada keyakinan ajaran lain. Nah, karena apa? Karena surga sendiri itu sebenarnya berasal dari konsep keyakinan agama lain, betul nggak? Kata surga itu masih ingat dari kata bahasa apa? Sansekerta. Ya, Sansekerta, bagus sekali menyimak ya. Yang artinya swarga, yang artinya itu seperti kayangan tempat roh-roh orang yang hidupnya benar gitu ya. Jadi satu alam yang lain gitu. Ya, satu alam yang lain yang berbeda dengan alam dunia ini. Nah, pada umumnya seperti itu. Ya. Nah, jadi orang Kristen harusnya mendasarkan pada pengajaran Alkitab dan saya pikir ya, dan saya percaya bahwa apa yang diajarkan Alkitab, apa yang termaktub di Alkitab, seharusnya cukup untuk memberi gambaran tentang tujuan akhir keselamatan kita, yaitu kehidupan di surga. Tentu tidak bisa dibukakan detail ya, 100% ya, karena kita sangat terbatas, dan Alkitab sendiri mengatakan ya, Paulus mengatakan bahwa kita melihat alam sana yang tujuan akhir kita di surga itu memang masih samar-samar ya. Nanti karena kita belum ketemu muka dengan muka, tapi pada waktunya kita akan ketemu muka dengan muka Tuhan, dan saat itulah seluruh rahasia tentang kehidupan surga ya terbuka. Tapi yang coba kita titik beratkan begini Bapak Ibu, paling enggak kita bisa memahami ya tujuan akhir keselamatan kita, yaitu kehidupan di surga ya, kita sebut kehidupan di surga itu cukup memadai supaya memberi arahan bagaimana kita bersikap, bertindak, berkata-kata ya selama kita hidup di bumi sekarang. Ya. Karena gini, kalau kita tidak tahu tujuannya ya, atau salah konsep tujuannya, itu pasti akan mempengaruhi cara kita ya persiapan selama di bumi. Ya contohnya aja kemarin saya pernah sebutkan ya, kalau Bapak Ibu ya menghadapi ujian dan misalnya dikasih tahu orang bahwa oh ujian itu hanya pura-pura aja ya, itu formalitas gitu ya, ujian kenaikan kelas itu formalitas gitu, nggak benar-benar untuk menentukan naik kelas gitu. Kira-kira bagaimana persiapan Bapak Ibu menghadapi ujian itu? Kira-kira gimana Pak? Ada yang pernah alami kalau ada ujian yang formalitas? Tidak maksimal. Tidak maksimal. Karena merasa ya nggak ngotot. Nggak ngotot. Ya pokoknya ala kadarnya kan, yang penting udah dikasih tahu lulus kok gitu. Ini hanya formalitas ya supaya ini aja lah, ada sertifikatnya gitu. Ya. Iya, tidak akan sungguh. Betul nggak? Betul nggak Asnat? Oh, di mute tuh Asnat. Ya, oke. Jadi nggak akan sungguh-sungguh, akan ngotot gitu loh. Nah ya, makanya penting kan, yang kita mau hadapi di depan itu seperti apa gitu. Ya kalau cuma kita dikasih tahu itu pura-pura aja atau itu formalitas gitu ya, formalitas, wah pastinya kesungguhan kita berbeda lah ya.
Ini secara logika nalar bisa diterima ya Bapak Ibu. Makanya menurut saya penting ya. Sebenarnya tadi ini mau saya lewatin materi ini, tapi setelah saya pikirkan kembali, kayaknya perlu disinggung karena ini akan menambah nanti pengetahuan, pemahaman Bapak Ibu gimana persiapan selama di bumi. Nah, contoh lagi adalah gini, kalau di zaman sekarang misalnya ya, kan zaman modern, zaman internet ya, katanya kalaupun antar negara itu perang itu akan ada perang cyber. Nah, kalau misalnya panglima atau kementerian atau yang bertanggung jawab pertahanan di suatu negara itu punya pandangan ya, punya konsep bahwa yang dihadapi ke depan itu bukan perang fisik, itu hanya perang cyber gitu ya, karena ini dunia cyber. Tentu persiapannya akan mungkin akan mengurangi persiapan fisik gitu. Pertempuran fisik akan dikurangi karena ya kan nggak mungkin lah ada perang fisik. Tapi kenyataannya bahkan di zaman sekarang ada perang fisik ya yang nyata-nyata yang diperkirakan sebelumnya tidak terjadi, yaitu antara Rusia dan Ukraina kan. Itu benar-benar perang fisik di mana orang bilang bahwa seharusnya ini perang zaman sekarang itu perang cyber. Ternyata ada fisik. Nah, kalau waktu itu negara Ukraina tidak ada persiapan, tidak menganggap akan terjadi perang fisik, wah gimana ya? Tentu akan fatal akibatnya dan akan bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, itulah ya gambaran ya kenapa kita perlu Bapak Ibu melihat ya jauh ke depan ya secukupnya gitu ya. Nanti ada hal-hal yang tidak mungkin kita tahu ya sebelum kita sampai di sana ya, karena kita bukan Tuhan. Tapi saya pikir ya dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan Alkitab cukup mengguidance, cukup memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan bagaimana menuju ke sana ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau dibilang bahwa tujuan akhir keselamatan kita itulah surga, kurang tepat gitu ya. Karena surga itu kemarin secara etimologi adalah langit kan, langit ya. Tapi tujuan akhir keselamatan kita adalah langit baru, bumi baru. Jadi ada kata bumi di sini. Langit baru, bumi baru. Ya. Nah, ini menarik. Kata bumi ini ya pasti menggambarkan bumi yang kita diami, artinya physical bumi. Nah, jadi kita perlu tahu nih langit baru bumi baru yang akan kita peroleh nantinya ya jika kita tetap setia di dalam Tuhan seperti apa ya, karena tadi seperti saya bilang ini cukup mendrive kita, mendorong kita untuk persiapan maksimal ya selama di bumi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya pemahaman yang memadai, ini memang akan mendorong ya mempersiapkan diri secara lebih baik. Oke, nah, ada pertanyaan. Ini sebenarnya saya minta diskusi, oke, tapi akan saya berikan penjelasan secara singkat. Nanti ini tetap topik yang harus didiskusikan di sel group ya sebagai soal. Ya, nanti ini akan dinilai juga. Oke, jadi ya yang kita perlu tahu surga itu pertama adalah terkait dengan alam ya. Alam di surga itu seperti apa? Apakah alam roh ya spiritual world atau alam fisik? Ya, jelas kalau pandangan mungkin kayak lain bisa alam roh, bisa juga ada agama keyakinan yang memandang itu alam fisik gitu ya. Tapi alam fisiknya itu bisa berbeda ya. Jadi walaupun sama-sama satu keyakinan itu memandang itu alam fisik, tapi dinamikanya bisa sangat berbeda ya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita akan coba fokus ya apakah kita bisa cukup yakin, cukup bisa memahami informasi dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa surga itu apakah alam roh atau alam fisik gitu. Apakah cukup memadai gitu. Nah, kita akan coba gali ya di dalam Alkitab, kira-kira ini alamnya seperti apa nih ya.
sejauh yang Alkitab sampaikan, katakan. Nah, tentu saja ini akan banyak penafsiran, Bapak Ibu. Jadi saya akan menyampaikan dua penafsiran, ya. Walaupun saya punya penafsiran pribadi, tapi saya akan open, ya. Saya tidak akan secara tegas bahwa ini yang paling benar, ini yang paling salah, tidak, ya. Tapi biarlah masing-masing menyelami dan mengambil mana yang menurut Bapak Ibu itu paling confidence, meyakinkan, yang paling pas, ya, yang paling menguatkan iman Bapak Ibu. Ya, tentu saja setiap argumentasi itu ada dasar teologisnya, ada dasar ayat-ayatnya, ya. Nanti saya juga sampaikan pandangan saya pribadi, tapi saya tidak menafikan tafsiran yang lain, ya, supaya ini tidak menjadi doktrin yang buta, yang artinya menganggap pandangan tafsiran orang lain itu salah, ya. Jadi kita cukup fair dan cukup terbuka terhadap pendapat. Jadi nanti kalau dalam diskusi kelompok Bapak Ibu itu ada pendapat yang berbeda, nggak masalah, ya, kita open. Yang penting bisa mengungkapkan, bisa memberikan argumentasinya supaya kita bisa saling belajar. Jadi jangan pakai pendapat pokoknya, gitu ya. Pokoknya kata pendeta saya ini, pokoknya kata buku ini, pokoknya kata profesor doktor A ini, ya. Pokoknya kalau dia udah profesor doktor pasti udah benar. Jangan seperti itu, Bapak Ibu, karena kalau itu kita sudah terpenjara, ya, tidak bisa berkembang. Nah, memang paling enak sih terima, maunya benar mana sih itu? Maunya kan kita gini, semua pendeta itu kumpul, diskusikan mana yang benar, kita tinggal terima beres. Nah, ternyata kehidupan di bumi nggak seperti itu, Bapak Ibu. Tetap ada peran manusia, ada peran individu untuk menentukan kita mau ngambil yang mana nih, ya. Kita nggak bisa minta dunia itu untuk memberikan kesimpulan, konklusi mana yang benar, ya. Jangankan soal agama, ya, dalam soal kehidupan bernegara, kehidupan masyarakat, gitu ya. Itu aja banyak pendapat yang kita nggak bisa secara terang-terangan, ya, atau menunjukkan kesalahan yang benar mana, yang salah mana, gitu. Nah, jadi di Zoom komunitas ini kita juga melatih, ya, logika, cara berpikir kita, ya, pembelajaran kita, gitu, supaya kita muncul dari diri sendiri untuk mau mencerna, mau menganalisa, mau mencermati, ya, fenomena kehidupan sehari-hari kita, supaya itu kita tidak terima buta aja, ya, tapi kita ada pemikiran dan kita mengaktifkan, ya, roh kita, spirit kita untuk juga dengar-dengaran sama Tuhan, gitu. Pasti kalau kita rindu sama sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan dan kita bayar harga untuk belajar mendengar suara Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak bicara pada kita, tidak mungkin. Tentu mungkin kapasitas setiap orang berbeda, tapi Tuhan pasti bicara, ya. Tapi seringkali kalau Tuhan bicara, kita kadang-kadang nggak mau dengar, karena kita mau mendengar apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu masalahnya. Oke. Ini adalah satu aspek pandangan teologi yang mengatakan surga adalah alam roh, ya. Surga adalah alam roh. Nah, dari mana pendapat ini, ya? Saya hanya baru menemukan satu alasan, ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menemukan ayat-ayat lain yang mendukung mendukung hal ini, ya. Bahwa manusia itu akan hidup seperti malaikat di surga, ya. Nah, karena malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, ya, di Ibrani 1:13-14, maka ya manusia akan seperti malaikat, jadi akan seperti roh, gitu. Seperti malaikat yang adalah roh, gitu, ya. Nah, kalau roh gimana, Bapak Ibu? Kira-kira beda nggak kehidupan roh dengan kehidupan manusia yang punya tubuh? Berbeda. Ya? Berbeda, ya. Walaupun malaikat juga bisa menyamar, kan, bisa berbentuk manusia, kan, ya. Tapi disebutkan di situ roh, jadi malaikat tidak punya tubuh, walaupun dia bisa punya penampakan seperti manusia juga. Nah,
Dasarnya di mana? Dasarnya adalah di Lukas 20, 35 sampai 36. Dan juga di Matius 22, 30. Saya bacakan ya, 20, 35 ini. Tapi mereka yang dianggap layak, bisa ada yang bacain deh? Saya mau minum dulu. Lukas 20 ayat 35. Silakan. Lukas 20 ayat 35 sampai 36. Ya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Oke, Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke, Bapak Ibu, kalau dari baca ayat ini sekilas gimana? Setuju nggak bahwa manusia akan hidup seperti malaikat di surga? Mungkin karena melihat sifat malaikat itu, bahwa malaikat itu tidak mati, kemudian malaikat itu tidak kawin apapun dikawinkan, Pak. Itu kan salah satu sifat dari malaikat. Mungkin itu penggambaran bahwa kita nanti di dalam tubuh kebangkitan atau kemuliaan nanti itu kita tidak lagi seperti manusia yang sekarang ini, maksudnya mengalami mengawinkan seperti itu, tetapi kita di sana adalah tubuh kemuliaan seperti ya, maksudnya digambarkannya seperti malaikat itu, tetapi kita tidak roh, tapi kita memakai tubuh kemuliaan gitu. Iya, kalau bicara tubuh kemuliaan kan tetap tubuh ya sebenarnya, iya, ya. Tapi ada fisiknya. Tapi seringkali orang melihat seperti malaikat. Nah, malaikat itu roh, jadi kita juga roh, iya, sama seperti malaikat gitu. Umumnya orang mengambil ini, benar nggak? Kalau sekilas ini mereka sama seperti malaikat, ya, menjadi sama seperti malaikat, gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini banyakkan di sini gitu ya. Yang arti yang kedua memang kita bisa mengambil bahwa sifat-sifat tertentu dari malaikat yang akan kita miliki ya, seperti tadi ada Bu Sarah kan, tidak kawin mengawinkan, terus apalagi Bu Sarah yang tidak mengalami kematian, tidak mengalami kematian gitu ya. Nah, tapi belum tentu itu adalah roh gitu ya. Manusia menjadi seperti malaikat itu dalam konteks manusia adalah roh gitu. Hidup sebagai roh saja, nggak punya tubuh. Ya, oke. Nah, dari ayat ini yang paling penting adalah ya kata-kata tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka seperti malaikat. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kalau diartikan bahwa manusia benar-benar seperti malaikat, nah ini kita bisa melihat ya secara kontekstual ya. Ini salah satu argumentasi yang mencoba menjelaskan konteks ayat Lukas 20 ini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan tidak mendapat untuk mendapat bagian dan kebangkitan dari orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mendapat lagi, mereka sama seperti malaikat. Itu konteksnya apa ya? Nah, ini mungkin ada yang belum pernah dengar ya, tapi kalau kita baca lengkap ya, sekarang kita baca lengkap ya, Lukas 20 itu ya 27 sampai 40 sebenarnya. Ya. Masih ada ingat ini cerita tentang apa? Lukas 20 27 sampai 40 sebenarnya topiknya tentang ayat. Dibaca aja ya supaya jelas ya. Lukas 20 27 sampai 40, bisa ada yang baca? Silakan. Salah satu ada yang bisa bacain? Saya baca bisa. Ya, silakan.
Oke. Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak mempunyai saudara laki-laki, Ia tidak meninggalkan anak. Ya. Ia tidak meninggalkan anak. Saudaranya harus kawin dengan istri itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara. Recording in progress. Itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Oke, terima kasih. Oke, jadi nas perikop ini itu tentang pertanyaan orang Saduki mengenai kebangkitan ya. Sebenarnya ini, tahu nggak, ini maksud orang Saduki itu kan hendak mencobai Tuhan, betul nggak? Ya, ini hendak mencobai Tuhan Yesus gitu. Karena orang Saduki, Bapak Ibu mesti ingat, dia nggak percaya kebangkitan gitu loh. Jadi orang Saduki di golongan Yahudi itu ada orang Saduki, ada orang Farisi. Kalau orang Saduki itu tidak percaya ada kebangkitan, sedangkan orang Farisi percaya akan kebangkitan. Ya, nah orang Saduki itu hendak mencobai, coba kalau ada kebangkitan, apa nggak bingung tuh mana yang jadi suaminya nanti gitu kan? 7 kali kawin mati mulu, mati ganti-ganti, terus nanti kan dibangkitkan. Misalnya kalau dibangkitkan, terus yang jadi suaminya siapa? Gitu. Nah itu sebenarnya mau menjebak Tuhan juga, bisa jawab nggak nih Tuhan Yesus gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan perkawinan yang disebutkan di sini adalah perkawinan namanya levirat ya. Perkawinan levirat itu ya Bapak Ibu, ini kan perempuan punya suami mati, terus perempuan ini kawin dengan adiknya terus gitu ya. Itu disebut perkawinan levirat ya. Perkawinan levirat itu atau perkawinan ipar atau dalam Yahudi ya, dalam tradisi itu namanya yibum. Perkawinan antara seorang janda dengan saudara kandung bekas suaminya yang telah meninggal dunia berdasarkan adat istiadat ya, yang bersangkutan. Ini tidak hanya di Yahudi ya, di yang lain juga ada. Nah, kalau bagi bangsa Yahudi itu ada hukumnya ya, ada perkawinan hukum Musa ya dalam Yudaisme, dan itu sudah diatur ya di hukum Taurat. Jadi menurut hukum ini, saudara dari laki-laki yang meninggal tanpa anak mempunyai kewajiban untuk meninggi janda dari saudaranya yang meninggal. Jadi memang di hukum Musa ada ya, kalau saudara laki-laki yang paling besar itu meninggal
tidak menikah anak, maka yang adiknya harus kawin dengan istrinya, ya, mantan istrinya ini, dan begitu seterusnya. Jadi ini terkait dengan apa namanya perkawinan, hukum perkawinan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada perkawinan levirat di surga. Kenapa? Nah, kenapa? Karena di surga tidak ada yang mati. Ya, gimana kalau nggak ada yang mati, ada perkawinan turun-turunan gitu ya, perkawinan ipar seperti itu? Nggak mungkin, nggak ada. Jadi ini menekankan bahwa tidak akan ada perkawinan model begini karena orang tidak akan mati di surga nanti, ya, di alam setelah kematian itu tidak akan ada kematian lagi. Ya, ini tidak bicara hal lain, walaupun bisa diartikan, ya, berarti ini tidak ada perkawinan di sana. Ya, tidak bicara seperti itu, tapi bisa juga, ya, artinya ditekankan bahwa ada kebangkitan gitu, dan setelah kebangkitan itu tidak ada kematian. Nah, itu sebenarnya penekanannya di sini. Tidak dapat mati lagi, ya, seperti malaikat. Ya, seperti malaikatnya itu tidak dapat mati lagi. Penekanannya. Jadi tidak bisa sebenarnya ayat ini langsung menjadi justifikasi bahwa kita akan hidup di dunia roh gitu, alam roh gitu ya. Karena seperti malaikat, ya. Karena perikop ini menekankan tentang kebangkitan orang dari antara mati yang tidak akan mati lagi. Ya. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi ini poinnya, ya. Levirat. Nah, jika katakanlah ya, kita percaya bahwa apa namanya di alam surga nanti itu adalah alam roh, ya. Bagaimana dinamika kehidupan di sana? Kira-kira punya kesamaan nggak dengan dinamika kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Kira-kira sama nggak? Iya. Kalau misalnya alam surganya itu alam roh gitu, apakah punya kesamaan dengan dinamika kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Kira-kira sama nggak? Tidak. Tidak sama. Tidak sama. Kenapa tidak sama, Pak Tadus? Karena dinamika kehidupan Adam dan Hawa itu kan mereka ditempatkan secara fisik di Eden untuk mengusahakan dan mengerjakan taman itu. Betul. Sedangkan ini kalau roh berarti tidak seperti itu. Jadi mungkin. Jadi akan Jibril itu nggak bisa makan. Iya. Semua kamu boleh makan. Nah, kalau roh makannya gimana? Au. Nggak perlu makan, Pak Heds. Roh kan nggak perlu makan. Iya, tapi kan ada tuh Pak yang itu apa namanya tuh? Ghostbuster ya. Oh iya betul. Makanannya beda. Jenis makanannya beda ya. Ya. Oke, ya dari sini ini penting poin ini. Jadi kemungkinan besar nggak sama kan kehidupannya ya. Nah, kalau di surga itu alam roh, ada relevansi sama konsekuensi yang kita kerjakan selama hidup gimana? Akan misalnya benar alam roh, sekarang kita di alam fisik, kira-kira nyambung nggak? Ya, yang istilahnya kita latihan dengan tubuh sekarang, tapi nanti kita terbebas dari tubuh di dunia akan datang. Kira-kira seperti tadi tuh, kita menyiapkan perang cyber, tapi ternyata tetap ada perang fisik, gitu kan? Nggak nyambung. Bisa nggak nyambung nggak, Bapak Ibu? Tidak nyambung. Tidak nyambung kan? Benar nggak? Nah, ya, jadi kalau kita mempercaya alam roh, gitu ya, konsekuensi ke kita, ya nggak perlu kita hidup menaklukkan tubuh ini ya, berlatih dengan tubuh gitu ya. Padahal Paulus bilang, aku melatih tubuhku untuk aku sendiri tidak tolak gitu. Ya, buat apa kita berlatih tubuh karena nanti dalam sana nggak ada tubuh gitu. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman ada punya pendapat atau bisa menambahkan nih pandangan teologia yang mengatakan bahwa di surga itu adalah alam roh. Selain ayat ini apa? Karena saya yang kuat menurut saya baru ayat ini yang
saya temukan. Mungkin ada yang lain, karena saya belum sempat research lagi nih. Ada nggak? Mungkin yang di gerejanya diajarkan pendetanya bahwa di surga itu kita pakai baju putih, kerjaannya memuji Tuhan setiap hari, seperti malaikat di surga gitu. Ada nggak yang diajarkan begitu? Ada nggak teman-teman? Pakai baju putih, terus apa? Menyanyi haleluya setiap hari gitu. Ada? Diajarkannya apa dong sama pendetanya? Vanes, gimana? Belum diajar, Pak. Biar kalau surga itu tidak ada kematian, tidak ada duka cita, dan surga itu indah. Cuma itu yang diajarkan. Oh, alam fisik atau alam roh? Diajarin nggak? Vanes? Belum. Jadi kalau selama ini Vanes memandang surga itu apa? Alamnya seperti apa? Fisik. Kalau menurut saya sendiri, saya memandang surga itu sebagai alam fisik. Oh. Saya juga sudah sedikit membaca dari buku. Oh, dari buku. Bukan dari pendetanya ya? Dari buku. Oke. Ya, bagus. Oke. Terima kasih, Vanes. Nah, jadi nggak ada ini. Berarti ini belum pernah ada yang diajar soal surga seperti apa ya? Belum ada ya? Pak Tadus gimana Pak Tadus? Dulu waktu di Jogja diajarin apa Pak Tadus? Ya, kalau saya surga sejak awal itu kan langit baru, bumi baru, lalu ada Yerusalem baru itu. Dinamikanya di situ. Oh, oke. Secara pribadi. Ya, sebelumnya alamnya itu fisik atau roh? Seperti apa? Tidak disinggung alam fisik. Tidak singgung ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa poin ya, dasar pandangan teologi yang menafsirkan surga itu alam fisik atau materi. Nah, ini ada beberapa dasarnya, pertimbangannya atau argumentasinya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek apakah ini relevan, bisa diterima atau masih kurang tepat ya. Saya merangkumkan ada sekitar 8 fakta, ya 8 hal yang menjadi dasar. Pertama, ya ini dasarnya adalah logika argumentasinya. Ya, secara logis, ya menurut pandangan teologi ini adalah Tuhan tidak mungkin menyembunyikan suatu realitas yang begitu penting, yaitu surga ini. Kenapa? Itu karena itu tujuan perjalanan hidup manusia satu-satunya. Manusia akan menuju surga. Gimana bisa Tuhan tidak membukakan ya rahasia ini gitu. Jadi surga seharusnya bukanlah suatu misteri yang tidak bisa dimengerti sama sekali oleh akal manusia. Jadi sama sekali nol gitu. Nggak mungkin ya Tuhan tidak membukakan itu. Nah, karena pandangan teologi ini menyebutkan Tuhan tidak mungkin punya karakter yang membawa manusia ke tempat yang nggak jelas gitu kan. Ya, Abraham sendiri kan dipanggil Tuhan, ya sebenarnya kalau kita baca di Ibrani dipanggil keluar, ya walaupun di Perjanjian Lama itu seakan-akan Abraham ini dipanggil untuk menuju ke tanah Kanaan. Padahal baru kita tahu bahwa yang tanah Kanaan itu sebenarnya tujuan buat keturunannya, tapi Abraham sendiri dipanggil meninggalkan Ur Kasdim untuk apa? Menemukan kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, yaitu suatu tanah air surgawi di Ibrani 11. Jadi Abraham itu sebenarnya dipanggil ya untuk menuju ke yang disebut nanti Yerusalem baru, ya tanah air surgawi. Jadi yang bukan di bumi gitu. Yang tanah kanan di bumi itu untuk keturunannya. Nah,
Dulu saya sempat salah bahwa Abraham itu dipanggil menuju tanah Kanaan gitu. Ya. Ternyata Abraham itu sudah dari awal ya Tuhan memproyeksikan bahwa dia akan dipanggil, tujuan akhir dari Abraham adalah kota yang memiliki dasar di rencana Allah sendiri, yaitu tanah air surgawi. Nah, ini jelas di sini di Ibrani ini menyebutkan bahwa tujuan akhir Abraham ternyata bukan di bumi, tanah air surgawi. Ya. Yang kedua, nah ini yang paling kuat menurut saya adalah adanya fakta kebangkitan tubuh. Ya, Tuhan Yesus itu menunjukkan tubuh kebangkitannya itu tubuh fisik seperti manusia, benar nggak Bapak Ibu? Ya, bukan berbentuk roh atau semacam tubuh roh gitu ya. Kan lucu kalau roh itu punya tubuh, nah gimana? Yang punya tubuh ya fisik gitu. Ya, roh itu di dalam tubuh, roh itu tidak mungkin perlu tubuh. Nah, di Kisah Rasul 1:11 disebutkan bahwa Yesus itu terangkat ke surga secara fisik dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi, fakta kebangkitan tubuh itu adalah fisik, ya, walaupun punya kualitas yang berbeda karena disebut tubuh kemuliaan, bukan tubuh dosa, tapi tetap tubuh atau materi, ya, walaupun kualitasnya berbeda, ya, kualitas yang mulia nanti yang kita dapat. Kalau sekarang kita tubuh dosa, ya, yang sudah tercemar oleh dosa, nah, tentu beda kualitasnya. Oleh karena itu masuk akal kalau tubuh kemuliaan ini, ya, yang akan diberikan kepada Tuhan untuk manusia, tubuh yang tidak dapat mati. Kenapa? Karena memang dari awal rancangan Allah buat Adam dan Hawa itu untuk hidup kekal, tidak mati. Tubuhnya memang dirancang untuk selalu bisa metabolisme terus-menerus, memperbaharui terus-menerus sehingga tidak akan pernah mati. Ya, karena ada pembaharuan yang sempurna dari tubuh. Ya, sebelum orang jatuh dalam dosa, pasti ada pembaharuan yang sempurna dari tubuh. Oke. Nah, fakta adanya kebangkitan tubuh ini itu nggak bisa menurut saya agak sulit dibantah ya. Ya, kalau disebut tubuh roh, kebangkitan tubuh ya tubuhnya tuh roh kan agak nggak masuk akal gitu. Karena jelas nih di Lukas 24:39 ya disebutkan hantu tidak ada daging tulangnya seperti kamu lihat padaku. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan itu memang fisik gitu ya. Karena hantu dalam teks aslinya kan pneuma, artinya roh. Ini saya bukan roh nih gitu istilahnya. Tuhan bilang bahwa mau menegaskan bahwa dia mengenakan tubuh fisik bukan roh gitu. Jadi demonstrasi kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan ya secara telak gitu bahwa kebangkitan nanti yang akan juga diberikan kepada manusia itu pasti seperti tubuh yang dikenakan Tuhan Yesus gitu. Ya. Jelas faktanya setelah kebangkitan Tuhan Yesus makan dan minum. Itu jelas kan? Ya, jadi kalau Tuhan Yesus tidak membutuhkan tubuh nyata atau tubuhnya itu bukan fisik ya, untuk apa dia mendemonstrasikan makan dan minum gitu loh. Ya, kalau hantu kan nggak mungkin bisa makan dan minum karena nggak punya tubuh. Nah, ini fakta adanya kebangkitan tubuh. Jadi yang pertama tadi apa? Logika bahwa tidak mungkin Tuhan menyembunyikan realitas surga yang penting sekali untuk diketahui manusia. Rahasia sama sekali, pasti ada yang diungkapkan. Yang kedua, adanya fakta kebangkitan tubuh, yang itu jelas fisik. Ya, kebangkitan tubuh itu pasti fisik. Kebangkitan tubuh Yesus fisik, dan karena Tuhan Yesus adalah yang sulung, ya, dan kita saudaranya, kita pasti akan menerima ya, tubuh jenis yang sama, gitu. Ya, walaupun mungkin ada perbedaan, tapi fisik materi. Nah, yang ketiga, ya dasar pandangan ketiga adalah janji Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi umatnya. Ya. Nah, di Yohanes 14 ayat 3 disebutkan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi
Tuhan mau gini loh, Tuhan mau membawa kita ke tempatnya Dia. Nah, waktu Tuhan mendemonstrasikan, menunjukkan tempatnya di mana, Tuhan itu pergi meninggalkan murid-muridnya, penampakan terhadap 500, kurang lebih 500 orang ya, saat Tuhan Yesus naik ke surga, itu kan terangkat secara fisik, ya kan? Tuhan Yesus kan naik ke surga, sampai ke awan-awan, sehingga awan menutupi, terus hilang gitu ya. Jadi itu menunjukkan juga bahwa arah pulangnya kita nanti juga seperti arah naiknya Tuhan Yesus ke surga gitu. Jadi karena surga itu juga langit, artinya memang tujuannya kita ke langit, ya, tujuan ke atas. Nah, Tuhan Yesus tidak berpindah ke alam lain dengan cara menghilang, ya. Kalau menghilang mengesankan dia berpindah ke alam yang lain, ya. Yang ini cukup ngetren sekarang ini. Tahu nggak ini istilahnya kalau ke alam lain gitu. Perjalanan ke alam lain sekarang lagi heboh nih filmnya nih. Tahu nggak lagi film apa nih sekarang? Ya, ke alam lain itu kita kenal apa? Multiverse, ya. Ada multiverse. Ya. Metaverse. Metaverse itu virtual. Ini multiverse. Jadi ada alam semesta lain gitu. Sehingga kan ada, kalau film itu digambarkan kalau pindah ke alam lain itu masuk ke portal terus menghilang gitu kan. Ya. Nah, itu yang film Marvel itu cukup menggambarkan biasanya. Nah, ini harus cukup hati-hati karena anak-anak kita terpengaruh nih bahwa alam semesta kita ini multiverse gitu. Nah, tapi kalau Alkitab jelas menunjukkan bahwa alam semesta satu, karena Allah kita itu satu, esa, alam semesta juga esa. Jadi kalau ada alam semesta yang lain, ya bisa ada Allah lain di situ. Gitu. Berarti berbeda sekali dengan yang Alkitab ajarkan. Jadi kita cukup hati-hati dengan fenomena film belakangan ini yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Ya. Oke, yang keempat. Ya, yang keempat, fakta bahwa Alkitab berbicara mengenai Allah adalah Allah orang hidup. Nah, Allah adalah orang hidup. Allah orang hidup nanti. Sebenarnya di ayat Matius tadi itu bisa menunjukkan juga bahwa surga itu alam fisik gitu ya. Orang Yahudi, sebagian orang Yahudi itu orang Saduki tidak percaya tadi disebutkan ya, komunitas orang Yahudi yang tidak percaya akan realitas kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus menekankan di Matius 22 itu tadi bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Nah, namanya Allah orang hidup. Kalau orang hidup ya itu pasti punya tubuh. Ya, kalau orang mati nggak ada tubuhnya, tersisa rohnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa fakta kebangkitan itu adalah manusia mengenakan tubuh jasmani, tubuh fisik. Ya. Jadi kalau nggak ada tubuh fisiknya, tidak bisa disebut sebagai orang hidup. Begitu. Padahal disebutkan di situ Allah orang hidup. Orang hidup itu pasti punya tubuh. Ya, bukan hanya roh saja. Surga adalah tempat orang-orang hidup tinggal menetap. Ya, tempat atau dunia orang sudah dibangkitkan, bukan tempat tinggal orang mati. Nah, ini di ayat yang sama yang tadi dipakai oleh pandangan teologi menyebutkan surga alam fisik, ternyata juga menyimpan fakta, menyimpan bukti bahwa pasti itu alam fisik gitu kan. Kalau orang hidup itu pasti punya tubuh, punya fisik. Ya, Bapak Ibu bisa tangkap ya sampai poin keempat ini ya. Nah, ini menyiratkan bahwa Allah kita Allah orang hidup, yang artinya punya tubuh, punya fisik gitu. Oke. Yang kelima, Bapak Ibu ya, yang kelima ini fakta bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan sungguh amat baik. Ya, kita lihat di Kejadian 1 ayat 31 ya. Karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang terbaik untuk manusia. Ya, Allah melihat bahwa sungguh amat baik. Nah, yang menarik itu di bahasa aslinya digunakan kata yang
sangat ekstrim gitu ya. Kalau sungguh amat baik ya, meot tov hinef tov meot. Jadi sudah sangat amat. Jadi nggak ada yang lebih baik dari itu istilahnya gitu. Ini sudah puncak. Jadi kalau Tuhan menciptakan alam yang lain, ya berarti Allah tidak menciptakan yang di Kejadian 1 ini sebagai sungguh amat baik. Ya. Jadi tidak ada dunia dan alam semesta yang lebih baik dari apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, Tuhan tidak mungkin berbohong atau menyembunyikan ciptaan yang terbaiknya gitu. Kalau disebutkan bahwa sungguh amat baik, pasti ya itu yang terbaik. Ya. Jadi Tuhan tidak akan menciptakan alam semesta lain kecuali alam semesta yang sudah ada. Allah ciptakan yang baru di atas penciptaan yang pertama. Jadi pasti menggunakan fasilitas alam semesta yang sekarang ini. Kenapa Bapak Ibu? Alam semesta yang sekarang ini aja itu sangat luas. Berapa luasnya? Ada yang bisa bayangkan nggak alam semesta ini? Ya, kita hidup di solar system ya, tata surya. Kita dibanding bumi kecil. Bumi dibanding matahari jauh lebih kecil. Dengan matahari itu hanya salah satu bintang ya di alam semesta, di gugusan galaksi dari miliaran bintang di dalam satu galaksi, dan di alam semesta ini ada miliaran galaksi juga. Jadi tidak terbayangkan gitu ya, tidak terbayangkan betapa luasnya alam semesta yang sekarang ini. Nah, jadi sebelum ngomongin yang ada multiverse itu apa, ini alam semesta sekarang ini aja belum dieksplor secara menyeluruh oleh manusia. Ya, fakta bahwa Allah sebenarnya memang menugaskan manusia itu untuk mengelola bumi dan seisinya di awalnya. Tapi pasti sebenarnya dalam planning Allah, manusia memang diberi tugas untuk mengelola alam semesta ini yang dimulai dari bumi. Nah, jadi pasti tujuan Allah itu akan tercapai ya, walaupun ada penghalang. Ada dosa yang menyebabkan manusia jatuh, tidak bisa mencapai rencana Allah semula, tapi rencana Allah tetap akan terlaksana, yaitu tadi dengan adanya langit baru dan bumi baru. Jadi yang pasti terlaksana itu rencana Allah, tujuan Allah. Yang tidak pasti, belum tentu semua orang masuk di dalamnya. Karena untuk bisa masuk ke dalamnya butuh respon manusia. Ya, butuh kehendak bebas manusia untuk meresponi itu, Bapak Ibu. Jadi ini yang kelima nih, fakta kelima bahwa ya tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta yang lebih baik dari yang sekarang ya, karena jelas-jelas di Kejadian menyatakan bahwa yang sekarang adalah sungguh amat baik. Nah, fakta berikutnya ya Bapak Ibu, bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk hidup kekal di Taman Eden. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Adam dan Hawa ya tidak jatuh dalam dosa, kira-kira Adam dan Hawa akan hidup kekal tidak? Akan mengalami kematian enggak? Tidak. Betul kan? Kalau saja ya Hawa tidak terpengaruh oleh bujukan iblis, bujukan si ular, tidak memakan buah itu, apa yang akan terjadi? Adam dan Hawa akan hidup seterusnya selama-lamanya, karena tubuhnya itu tubuh yang sempurna, ya, tidak ada dosa, tidak ada kemelesetan gitu ya. Dan kalau secara fisik juga ternyata sekarang Bapak Ibu ditemukan bahwa yang menentukan umur manusia itu memang ada satu gen yang disebut telomer. Namanya gen telomer itu. Kalau telomer itu kayak baterainya manusia. Jadi baterainya manusia itu dia begitu multiplikasi itu kualitasnya turun gitu ya. Tadinya 90%, begitu dia multiplikasi lagi itu enggak 90, bisa 89. Kemudian multiplikasi 87 dan seterusnya, sehingga lama-lama akan nol dan mati. Tapi kalau telomernya ini ya itu
bisa multiplikasinya itu sempurna, yang 100 multiplikasi 100, multiplikasi lagi 100%, tentu nggak akan pernah mati-mati gitu. Nah, jadi makanya sekarang ilmuwan itu mencoba membuka tabir rahasia awet muda, rahasia hidup kekal itu dengan mengutak-utik gen ini, telomer ini, supaya dia waktu multiplikasi itu bisa nggak turun, tapi minimal standar stabil atau naik malah, tidak turun, yang penting dijaga tidak turun. Nah, jadi fakta ini jelas ya, Adam dan Hawa itu hidup di lingkungan fisik yang dimulai dari Taman Eden. Rancangan Allah ya menempatkan manusia dan Adam dan Hawa ini di habitat lingkungan fisik. Masakan nanti manusia yang dibangkitkan diletakkan di alam yang berbeda dengan Adam dan Hawa. Nah, ini tidak masuk akal. Ya, jadi jelas di keenam ini Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup kekal di Taman Eden, maka manusia nanti juga mendapatkan ya, Taman Eden yang baru, ya, di langit baru, bumi baru, ya, supaya digenapi rancangan Tuhan sejak semula. Yang ketujuh, ya, pandangan teologi yang menyatakan bahwa ya surga itu alam fisik adalah fakta ada janji Tuhan akan langit baru dan bumi yang baru, ya. Disebutkan bahwa di Wahyu 21 itu jelas bahwa akan kita dijanjikan langit yang bumi baru. Kenapa? Karena bumi yang sekarang akan lenyap, akan hilang lenyap, gitu. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi hilang, pasti harus ada yang baru. Ya, yang baru tentu harus sama alamnya, masa beda alam, gitu ya. Nah, ini juga teringat sekarang itu juga ya, jangankan kita secara spiritual nih ya, secara agama gitu ya, secara ilmuwan sains aja ya, orang sekarang sedang berusaha menemukan bumi yang baru, betul nggak Bapak Ibu? Bumi yang baru. Para ilmuwan sedang mencari planet mana di galaksi mana yang punya kemiripan dengan bumi yang sekarang. Jadi secara natural ya, secara insting ya, manusia itu memang merindukan sebenarnya bumi yang baru gitu. Secara insting ini, dia percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Karena dia melihat apa? Ini bumi yang sekarang nggak mungkin bisa dipertahankan lagi. Bahkan yang seorang entrepreneur, seorang ilmuwan ya, pengusaha Elon Musk itu sudah mendedikasikan hidupnya untuk membangun bumi versinya di Mars, gitu ya. Jadi sudah kepikiran bahwa ini bumi ini nggak akan bisa ditempatin lagi gitu. Harus butuh bumi lain untuk bisa menopang kehidupan manusia. Nah, dalam Wahyu 21 ayat 1 nih Bapak Ibu, kata baru untuk langit dan bumi ini itu menarik sekali dikupas. Kenapa? Karena kata baru itu teks aslinya itu kainos. Ya, bukan nomos apa neos ya. Satu lagi ada baru juga dalam bahasa Indonesia, ada dua itu. Kainos itu baru dalam kualitas. Jadi khusus kainos itu artinya baru, kualitasnya baru. Jadi yang dijanjikan di Wahyu 21 ini nanti, bumi yang dihuni oleh orang percaya nanti adalah alam semesta sama, tapi kualitasnya yang berbeda. Kenapa kualitasnya berbeda? Karena tidak jatuh, bumi ini tidak jatuh dalam dosa, ya, tidak dikutuk seperti bumi yang sekarang. Jadi dari pandangan ini, di fakta yang ketujuh ini, Tuhan tidak menciptakan alam semesta yang baru ya, tapi Tuhan menyediakan rumah bagi kita, tempat bagi kita yang baru, yang kualitasnya baru, yang berbeda dengan yang sekarang. Ya, sehingga memungkinkan walaupun kita mengenakan tubuh fisik, tubuh jasmani, itu nggak akan mati gitu. Ya, sama seperti rancangan semula Adam dan Hawa. Nah, oke. Yang ke-8 nih ya Bapak Ibu, yang terakhir nih. Yang ke-8 yang terakhir ini adalah adanya hubungan konsekuensi logis antara tubuh kebangkitan bagi orang. Adanya konsekuensi logis
tubuh kebangkitan. Ya, kalau ada tubuh kebangkitan, maka pasti berhubungan dengan tempat dari tubuh kebangkitan itu. Ya, karena semua orang yang percaya yang setia akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan yang bisa berinteraksi dengan alam semesta, maka surga haruslah sesuatu yang bersifat materi. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri menampilkan peragaan yang dahsyat akan tubuh kebangkitannya. Ya, tadi sudah disebutkan di Lukas 24:39. Ya, di Kisah Rasul 1:34 juga Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terus juga Tuhan tadi mendemonstrasikan ia makan bersama-sama dengan mereka, yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi tubuh kebangkitan itu ya pasti ya mengindikasikan bahwa habitat tubuh kebangkitan yaitu surga pasti adalah sesuatu yang bersifat materi. Ya, seperti yang ditunjukkan, didemonstrasikan oleh Allah. Okay. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi pandangan teologi yang mengatakan bahwa surga itu punya alam fisik itu bisa menggiring kita untuk melihat adanya dinamika kehidupan di surga. Ya, ada dinamika kehidupan di surga. Ya, kalau alam fisik, wah dinamikanya seperti apa? Apakah sama dengan kehidupan yang sekarang? Ya, beberapa ayat menyebutkan ya bahwa surga mempunyai dinamika kehidupan orang percaya yang saling mengenal dan mengenal Tuhan sendiri. Ya, di Wahyu 22 ayat 3-4. Di surga dengan tubuh kebangkitan orang-orang percaya yang setia berkumpul bersama dan bertemu muka dengan Tuhan. Ya, orang percaya yang setia berkumpul bersama bertemu muka dengan Tuhan. Jadi kalau orang percaya yang setia kumpul, kira-kira ada pertikaian nggak, Bapak Ibu? Orang-orang yang sudah menang, orang percaya setia, kalau kumpul, apakah ada pertikaian? Apakah permusuhan? Apakah ada perang? Apakah ada kenajisan? Apakah dosa? Tidak ada. Ya, dan bisa bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan sendiri bilang bahwa kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan orang ketemu dia kalau orang itu tidak kudus. Gitu ya. Nah, ini jadi di surga nanti tetap orang percaya itu berkumpul bersama, ya, saling mengenal dan bertemu muka, ya, mengenal Tuhan sendiri. Ya. Yang dulu samar-samar kata Paulus, tapi nanti kita akan ketemu muka dengan muka. Nah, dinamika kehidupan yang kedua adalah dinamika kehidupan surga juga ada makan dan minum. Nah, ini diisyaratkan oleh Tuhan Yesus di Matius 26. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru atau kainos bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, kainos itu baru dalam kualitas yang berbeda. Ya, ini sama dengan masa nanti makanannya roh juga kan, nggak lucu juga ya. Nah, ini dinamika kehidupan penghuni surga ada makan minum. Ya. Jadi bisa ditafsirkan ini memang akan ada makan minum, tapi sangat besar kemungkinan jenis makanan minuman ya bisa sama seperti bumi, tapi kualitasnya berbeda. Ya. Itu jelas dikuatkan oleh pernyataan Tuhan Yesus bahwa ia tidak akan minum anggur secara fisik sampai pada kedatangan kerajaan surga secara fisik nanti. Ya, Bapak Ibu. Jadi dinamika yang lain ada beberapa, yaitu kehidupan bekerja mengelola alam semesta. Nah, ini sebenarnya ini sudah pernah dibahas ya, bahwa manusia memang diciptakan itu punya hakikat kerja. Nah,
Ini juga bisa didiskusikan ya, dinamika bekerja itu seperti apa gitu di alam semesta. Dari mana kita tahu bahwa kehidupan nanti di surga itu juga ada dinamika bekerja juga gitu. Ya, seperti apa bekerjanya. Nah, ini tidak sengaja saya tidak jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa gali dalam diskusi, ini menarik sekali ya. Seperti apa nih? Ya, jadi artinya gini, kalau di surga nanti juga ada dinamika kerja. Jadi kalau kita sekarang ini berlatih bekerja benar dalam pimpinan roh, pasti kita punya persiapan yang baik, yang matang untuk menyambut kehidupan di langit baru, bumi baru nantinya. Nah, dari sini Bapak Ibu ya bisa disimpulkan dari pandangan ini ya, pandangan ini. Ya. Dan grup Jakarta 01 muridnya bisa jawab tuh dinamika bekerja. Ada satu ayat. Oke, silakan. Mana? Asnat, silakan Asnat. Ayatnya tadi di mana? Wahyu 21 ya, silakan. Jadi dinamika kehidupan bekerja mengelola alam semesta, buktinya ada nggak di Alkitab? Apa? Asnat. Asnat, Wahyu 21 tadi. Wahyu 1 ayat 1 ya? Nomor berapa? Yang soal nomor berapa, Pak? Bukan, bukti bahwa ada dinamika bekerja di sorga. Tadi ayatnya tuh sudah tulis. Ya, apa? Wahyu 21 ayat 23 sampai 24. Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. 21. Wahyu 21 ayat 23 sampai 24. Tadi Asnat yang kasih tahu ayatnya. Oke, Asnat siapkan dulu ya. Nah, habis ini disampaikan setelah ini saya selesaikan dulu materinya. Jadi dari kesimpulan tadi ya Bapak Ibu, surga bagi manusia, jadi pandangan yang kedua ini ya, satu alam fisik dengan segala fasilitas yang bisa dinikmati oleh tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Memang tubuh kemuliaan ya, mulia pasti beda dengan tubuh yang sekarang, pasti kualitasnya beda lah. Mau tubuhnya nggak bisa mati gimana? Ya kalau kita sekarang ini tuh gini, Bapak Ibu, sekarang ini kalau sekuat-kuatnya manusia menjaga kesehatan, mati juga nggak? Paling banter berapa tahun sekarang ya? Ada sampai 120 tahun ya, tapi itu juga sudah kepayahan gitu. Ya, istilahnya semampu-mampunya manusia, tetap tubuh ini tidak bisa menopang ya, lebih dari 100 tahun mungkin ya, kebanyakan rata-rata. Nah, tubuh kemuliaan ini pasti tubuh yang tidak bisa mati, pasti kualitasnya beda. Nah, surga adalah kelanjutan dari sejarah alam semesta secara fisik yang sekarang ini, alam semesta yang diciptakan Tuhan yang sungguh amat baik, ya, yang diciptakan yang pasti sungguh amat baik ini akan tetap ada di langit baru bumi baru yang tadi disebutkan punya kainos, punya kualitas yang luar biasa. Nah, karena Tuhan Yesus sedang mempersiapkan rumah bagi kita, berarti bagi manusia sekarang belum bisa sampai ke surga, gitu ya, belum. Jadi kalau orang mengatakan melihat surga, gitu ya, sampai di sana, kemungkinan bukan surga, ya, tapi mungkin Hades atau Firdaus, gitu ya. Firdaus itu kemarin dibahas, itu adalah alam maut, alam kematian, ya, intermediate state, ya, sebelum hari kebangkitan. Jadi sekarang surga yang akan ditempati manusia akan sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi suatu hari nanti Tuhan Yesus akan menjemput orang percaya untuk hidup bersama Dia. Nah,
Jadi manusia punya habitatnya sendiri, surganya sendiri. Allah Bapa tetap punya surga ya. Allah Bapa punya surga, seluruh alam semesta ini pemilik dia, gitu ya. Nah, kita menempati sendiri. Oke. Nah, jadi itu pandangan yang kedua, Bapak Ibu. Jadi nanti habis ini bisa kita diskusikan. Apakah teman-teman punya pendapat lain, gitu ya? Silakan ditambahkan. Dan mungkin kalau ada yang belum jelas, nanti bisa diulang lagi. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Lepri. Oke, Pak Lepri, lanjut diskusi yang